Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih dan dalam keadaan sehat walafiat semuanya, walaupun cuaca jelek dan situasi juga masih kurang bersahabat dengan kita semuanya. Mari kita lihat pertemuan berikut. Ini sudah pertemuan ke-11, tinggal beberapa kali lagi Anda sudah menuju UAS. Nah, yang akan pertama saya lihatkan yaitu tabel Excel, tetapi kita tidak belajar tabel Excel lagi. Nah, diperhatikan ini, kita harus memahami sebuah tabel dulu ya. Nah, tabel itu kira-kira apa yang harus Anda gambarkan. Jadi kita harus tahu nama tabel. Kalau Anda berada di suatu tempat, saya harus memakai nama tabel apa, ya. Kalau Anda berada di rumah sakit, berarti Anda menggunakan nama tabel apa yang cocok. Berarti tabel pasien. Kalau Anda di kampus, berarti tabel mahasiswa. Kalau Anda sebagai pelanggan dari suatu produk, berarti nanti juga pelanggan dibuatnya, ya. Atau di bank itu adalah sebagai nasabah. Jadi penamaan dari sebuah tabel harus konsekuen dengan situasi di mana kita berada. Itu yang pertama ya. Nah, kemudian kita harus memahami dari sebuah nama tabel tadi kita akan mengenal adanya atribut. Jadi yang kuning ini atribut. Nah, atribut itu sama dengan kolom kalau di Excel. Ya. Antara lain isi dari atribut itu apa? Nah, seperti yang Anda lihat ini, nomor BP, nama, alamat, tempat tanggal lahir, ya, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, prodi misalnya. Nah, berarti Anda harus bisa mencari contoh-contoh nanti yang dekat dengan Anda. Contoh tabel KTP. Nah, kira-kira apa atributnya? Nanda, kira-kira Anandia, apa kira-kira KTP itu atributnya yang pertama, yang utama sekali? Anandia Putri? Ya, Pak. Apa kira-kira atribut dari KTP? Pernah lihat KTP? KTP Anda ada nggak? Ada, Pak. Nah, apa kira-kira yang menjadi atribut utama dulu? Foto. Nik, Pak. Hah? Nik, Pak. Ya, nik. Bukan foto, Pak. nik. Nomor induk kependudukan. Jadi ini dia. Jadi ini saya sengaja pancing dulu supaya Anda paham. Ya. Jadi ini saya garis bawahi, saya warnai. Nah, sama dengan ini. Nomor BP, ini, dan ini. Nah, kenapa ini yang saya minta pertama? Sehingga Anda tahu nanti bahwa kalau di mahasiswa, nomor BP itu tidak akan pernah sama. Inilah yang unik sebagai primary key. Makanya saya kasih garis di bawah. Jadi dia sebagai primary key nanti itu. Istilahnya primary key. Ya, kunci utama. Karena tidak akan pernah sama. Walaupun di depan sama, di tengah sama, di belakang beda. Atau sebaliknya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian nama, alamat, kemungkinan sama tentu ada saja nanti. Nah, itu makanya itu yang boleh Anda buatkan kali tabel mahasiswa itu yang ada kira-kira. Boleh ditambah? Jawabannya ini boleh. Nah, saya buat titik 3. Ini dan seterusnya juga masih bisa ditambah. Nah, KTP juga sudah boleh diikuti nama dan seterusnya. Nah, termasuk yang disebut teman Anda tadi ada foto, ya buatkan foto. Oke, itu yang atribut. Kemudian satuan ini saya kasih warna lain. Ungu atau warna yang jelas. Nah, ini kebetulan saya selang-selangi ya. Nah, jadi yang ini juga saya istilahkan dengan data value. Jadi atau istilah lainnya data value. Ya, jadi yang data value itu yang warna ungu atau yang hijau. Nah, itu. Oke. Lalu satuan baris ini satuan baris ini kalau saya buat seperti ini istilahnya record atau baris. Oke, bisa dipahami?
Bisa dipahami? Atribut, record atau baris, primary key, ya, nama tabel. Nama tabel ini nanti sama dengan file. Oke, sudah dipahami? Ya, Pak. Nah, Bisa, sekarang Pak. nanti Anda lanjutkan ya KTP atau apa, cari ya. Nah, sekarang nomor BP dan seterusnya ini kita terjemah ke dalam kamus data. Kira-kira terjemahnya seperti ini. Nah, ini yang harus Anda pahami. Ya. Nah, apa yang harus Anda pahami? Nomor BP ini file size-nya 8. Iya 8 digit Anda enggak? 10 apa 8? Di UNAN berapa? Di UNAN NIM ya? Iya, Pak. 10, NIM Pak. 10. 10, Nah, Pak. ini bisa di set 10. Nah, itu seperti itu. Jadi ini NIM. Oke, jadi menyesuaikan aja. 10, jadi data tipenya teks karena dia bisa campuran, bisa angka, bisa huruf, atau bisa pakai spasi dan tanda-tanda baca lainnya. Nah, ini istilah saya description-nya ada PK, primary key, nanti kita beri apa, dalam prakteknya nanti akan kelihatan mana yang combo box, dan pilih nama file yang tersedia. Oke, nah kemudian nama, nama pasti ada yang terpanjang, kalau Nandia Putri Warnata berapa itu. Nah, jadi kita set aja 30, kalau yang lebih nanti lagi dari ini kita singkat. Kalau yang kurang enggak apa-apa. Oke, untuk ini, untuk alamat juga bisa ditambah dan dikurangi. Kalau yang susahnya, kalau kelebihan disingkat. Kalau yang kurang enggak masalah. Oke ya. Tempat lahir, ini tempat lahir juga menunjukkan kota nantinya. Nah, kota 25 masih pendek enggak? Kalau pendek nanti ditambah settingannya. Tanggal lahir itu otomatis bawaan dari tanggal yang sudah kita set 8 digit ya. Jenis kelamin, jenis kelamin nanti kita set 1 digit saja. Jadi untuk jenis kelamin misalnya perempuan kita buat P atau laki-laki L, atau dalam bahasa Inggris M dan F. Kemudian agama kita set dalam satuan 20 karakter, Islam dan lain-lain segala macamnya. Kemudian prodi juga karena ada prodi di D3 manajemen, buatlah ketikan istilahnya nanti dengan apa, kalau Anda kesekretariatan ya, kesekretariatan, pemasaran, akuntansi, keuangan ya. Nah, tuh. Jadi dari tabel Anda harus bisa mengkonversi seperti ini dulu. Oke ya. Nah, jenisnya bisa standar teks saja dulu. Oke, kalau ini sudah paham, maka kita membuat aplikasi ke dalam Microsoft Access. Nah, bagaimana nanti yang Anda buat? Nah, bagaimana membuat tabel, form, query, report, makro, dan menu Switchboard Manager. Nah, ini yang akan saya praktekkan di malam ini, sehingga Anda bisa melihat dan mengimplementasikannya nanti. Nah, kemudian untuk ERD, nah ini bisa juga digambarkan dalam bentuk ERD seperti ini. Dari sini kita bergerak, ini tabel tadi, ini atribut, dan ini atribut semuanya dengan simbol seperti itu. Dan ini yang merah ini sebagai primary key karena ada pakai garis juga. Oke, nah itu yang sudah pahami. Kemudian dalam bentuk lainnya ini ERD yang kompleks. Nah, kita tidak keburu waktu untuk mempelajari yang seperti ini. Kita hanya sampai single tabel saja. Oke ya. Nah, jadi ini batasan kita mungkin sampai single tabel saja. Sampai ini aja ya. Nanti Anda lanjutkan mungkin kalau ada pelajaran berikutnya. Itu yang mengenai tabel yang harus Anda pahami dulu. Oke. Saya stop ini. Saya akan lihatkan hasil yang sudah saya buat dulu ya. Nah, ini yang sudah saya buat. Ini tabel-tabel itu. Kebetulan ini masih nomor BP, nanti kita ganti. Nama dan segala macamnya. Yang berbeda itu hanya tanggal lahir karena ini bawaan otomatis ya. Nah, ini untuk yang tanggal. Nah, itu sort date, tanggalnya dipilih lalu date-nya diketik seperti ini. Oke, untuk jenis kelamin nanti ada pilihannya seperti ini.
agama juga ada pilihan seperti ini. Nah, itu untuk tabelnya. Kemudian untuk form tampilannya seperti ini. Nanti kita demokan. Lalu kita men-query-kan atau mengelompokkan berdasarkan jenis kelamin dulu. Nah, sehingga nanti bisa kita lihat hasilnya. Nah, laporan ini masih kosong. Kalau nanti sudah kita isi, dia otomatis. Misalnya ini satu-satu, nama non dia, alamat saya buat Padang saja, tempat lahir Padang juga, tanggal lahir itu saja, jenis kelamin T, agama Islam. Nah, itu contoh. Contoh yang ketiga, nama Rati, alamat Bukit Tinggi, saya buat aja ya. Tinggi, tempat lahir juga Bukit Tinggi. Tanggal lahir boleh diganti di sini. Jenis kelamin saya anggap L untuk membedakan saja. Ini Kristen saya anggap untuk membedakan aja, tidak usah protes. Nah, setelah saya isi, saya harus close all dulu semuanya ini. Nah, baru saya bisa menjalankan hasil dari menu switchboard. Buka tabel sudah ada isinya. Buka form sudah ada isinya. Buka query sudah ada isinya. Buka report, nah isinya seperti ini. Di per jenis kelamin. Nah, itu kira-kira ini yang kita buat. Oke, itu hasil dari yang sudah saya buat dan tinggal menginput seperti itu saja. Oke, sampai situ. Ada pertanyaan dulu? Keterangan dari tabel sudah, implementasi yang sudah saya buat dan saya demokan dengan menginputnya. Ada pertanyaan sampai situ dulu? Cukup? Tidak ada pertanyaan? Cukup, Pak. Ya, Pak. Oke. Kalau sudah, kita akan mendemokan dari nol. Bagaimana caranya ya? Ini saya buka. Nah, saya buka ini dengan new. Ada kelihatan ini enggak di sini? Saya buka new. Ada, Halo? Pak. Ada. Nah, nanti simpan di mana tentu dengan directory Anda, alamat drive Anda masing-masing ya. Tentu cari alamat Anda masing-masing supaya ketemu. Ya, saya buat P11 dalam folder ini. Nah, nama ini boleh bebas ya, tergantung Anda aja membuat. Saya buat K11, oh sorry. Nah, K11 ya sudah kelihatan, lalu create. Nah, kelihatan seperti itu? Kelihatan, Pak. Oke, saya lanjut. Kelihatan, Pak. Ini dengan keadaan seperti ini, klik kanan, klik kiri design view. Ya, nah nama tabelnya apa maunya Anda, tapi sesuaikan kata saya Trina. Maka saya buat mahasiswa. Saya singkat seperti itu, MHS. Oke, setelah itu kita buat tadi NIM ya. Ini sudah otomatis ada kunci. Ya, NIM, teks ganti di sini. Kebetulan auto number, teks. Ya, tadi ada yang bilang 10 digit, ya buat seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk memudahkan pencarian data kita pakai combo. Tadi kan di awal sudah saya lihatkan juga. Nah, cari di sini. Nah, cari di sini nama tabelnya apa. Nah, nih. Jadi kepala panah ini ya bukan titik. Kalau titik lain lagi masalahnya nanti yang terjadi. Hati-hati nanti. Ini mahasiswa. Sudah pindah. Lanjut. Nama, enter, teks 30. Sudah. Alamat, teks juga 30 saya buat tadi. Kemudian tempat lahir saya buat istilah seperti itu. Tempat lahir. Nah,
tempat lahir juga teks. Ini boleh 25 atau 30. Nah, oke. Nanti buat kotanya ya. Kemudian tanggal lahir, huruf besar kecil tidak masalah. Nah, ini jenisnya kita ganti. Nah, nanti jenis-jenis ini cukup yang sederhana aja dulu, date time. Nah, lalu format date time-nya gimana? Karena kita pilih tanggal, maka pilih di sini yang short date. Nah, kalau yang mau lengkap gimana Pak? Boleh-boleh saja, tapi ambil yang short date. Kemudian pada baris default value, supaya otomatis dengan tanggal bawaan komputer, maka kita ketik date, buka kurung, tutup kurung, tanpa spasi, seperti saya ini. Oke, saya lanjut. Ya, sudah ya. Oke, saya lanjut untuk jenis kelamin. Saya buat seks. Nah, ini data tipe teks. Ini 1 digit. Nah, lalu kita setting dengan bawaan pakai combo list. Nah, ini combo box baru, dia value list. Supaya kita mudah memilih. Itu dia pilih value list. Kemudian row source, klik ini tanda titik 3. Nah, tadi 1 digit berarti laki-laki M, perempuan F. Kalau campuran M dan C, saya anggap C. Ya, oke. Nah, ini saya okekan. Saya pindah ke general. Lanjut untuk yang agama lagi. Agama, teks, lalu buat sama dengan hal di atas. Buat 25 boleh. Pakai combo juga boleh. Nah, combo, value list lagi. Nah, isian agama apa? Klik 3 buah ini. Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan lain-lain. Oke, kita okekan. Nah, seperti itu. Tadi tabel itu terakhir kalau nggak salah prodi. Prodi atau jurusan ya. Teks. Ini saya buat 25 lagi. Teks, lookup, combo juga supaya memudahkan. Value list. Kemudian ini karena jurusan Anda yang pertama, sekretariatan, kemudian pemasaran, akuntansi, keuangan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, cukup sampai situ. Kita save seperti ini. Ada yang salah. Di mana yang salah tadi ini? Di tanggal tempat lahir. Mana yang salah tadi ini? Di mana? Kita cek di mana yang salah. Ini titik koma di mana saya terpencet titik koma tadi ini. Kita cek lagi. Lalu saya ulang ya. Tadi kesalahan saya tidak perhatikan. Tempat lahir. Tiga. Harusnya mau dia tempat lahir. Teks 30. Saya save dulu. Aman. Tanggal lahir. Ini date time. Ini short date. Date buka kurung. Tutup kurung tanpa spasi. Berarti salah ya. Saya save dulu. Ada kesalahan nggak? Anda aman.
Kemudian jenis kelamin, teks 1 digit, ini yang pakai combo. Saya ulang ini, ya, value. Kemudian ini M, F, C. Oke kan? Mau coba save dulu supaya tidak salah, aman. Kemudian agama, teks 25 boleh. Look up lagi, combo box, value list, klik. Nah, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Oke, saya save dulu, aman enggak? Aman. Prodi lagi, prodi atau jurusan. Nah, ini 25 juga. Look up, lalu combo, value list, isi ini seperti jurusan Anda. Saya singkat, kesek pemasaran, akuntansi, keuangan. Singkat begitu aja ya. Oke. Nah, saya simpan. Oke, aman. Tadi bermasalah ya, sekarang enggak lagi. Close. Jadi seperti itu Anda, kalau ada kesalahan juga harus seperti itu. Oke, selesai buat tabel. Yang kedua kerja Anda apa? Diklik ini dulu, lalu create, ambil yang split form. Nah, supaya tampilannya muncul seperti itu, ini kita setting. Ini kita kasih aksesoris, mana yang cocok menurut selera Anda, silakan nanti simpan. Ini namanya layar input data. Nah, itu boleh aja seperti itu kalimatnya. Oke, selesai. Ini di close dulu. Nah, yang ketiga kita mengquerykan data mahasiswa per jenis kelamin. Nah, berarti ini create, query design. Nah, ini perhatikan, begitu query design ini keluar, di add, di close. Nah, apa saja yang kita butuhkan untuk menampilkan ini? Nah, double klik, atau klik kiri tarik, nah, mana yang mudah bagi Anda, atau dari sini kita ambil. Nah, nama, alamat, ya enggak? Nah, saya lebih cenderung double klik, tempat tanggal lahir ya, jenis kelamin, karena berdasarkan jenis kelamin. Atau berdasarkan agama saya buat dulu. Oke, ya. Save, nanti Anda tambah, ini query 1 agama, namanya boleh bebas saja, Anda harus seperti saya. Oke, di run, hasilnya kosong karena data belum ada. Nanti kita isi. Berikut, buat report, create report wizard. Nah, report wizard tentu ambil dari query agama. Pilih ini, jadi Anda harus pilih sini ya. Ini butuh semuanya, kita pindahkan tanda ini. Kita next-kan. Lalu dikelompokkan berdasarkan agama tadi. Ini naik ke atas, sudah itu next. Next, outline, ini dibiarkan aja Petroid, landscape bedanya kalau ini Petroid vertikal, landscape mendatar, kita next saja. Ini pilihan layoutnya, silakan dipilih, silakan. Ya. Ini rekap data mahasiswa beragama. Rekap data mahasiswa beragama. Nah, seperti itu, finish. Nah, data masih kosong ya. Nah, ini pun masih kita main bisa layout, klik kiri layoutnya, nah, pilih nanti mana yang cocok bagi Anda. Seperti itu. Simpan, ya, close kembali. Nah, berarti 4 tahapan sudah kita lewatin, tinggal membuat makro dan menu. Diperhatikan cara membuat makro dan menu. Ya, caranya create, ini makro, makro, makro. Nah, kita klik di sini, tekan O, ketemu yang pertama kita pilih open table. Ambil di sini, namanya sudah ada itu. Nah, nih mahasiswa. Simpan, M makro, T tabel. Nah, mahasiswa. Gitu aja buatnya. Lanjut kita ulang, create, makro, makro, open lagi. Open apa yang mau kita ambil? Open form lagi. Nah, seperti itu. Cari namanya sudah ada di sini. Nah, muncul, save, MF makro, form, input. Nah, namanya bebas ya. Oke, lanjut create makro, makro,
open lagi, open query lagi. Jadi keempatnya kita pilih. Cari query-nya sini sudah ada query agama 1. Oke. Simpan MQ agama. Oke. Lalu yang terakhir report create makro. Kita tekan O supaya cepat ketemu open reportnya. Lalu cari nanti di sini. Pilihannya rekap database sudah ada. Simpan MR. Jadi M makro, R report, rekap agama. Nah, seperti itu. Namanya terserah Anda nanti. Selesai membuat makro, kita menghubungkan ke menu. Gimana caranya? Lihat langkah sebagai berikut. Klik database, tool, kemudian Switchboard Manager, diklik, keluar aba-aba seperti ini. Kemudian klik yes, seperti ini lagi. Kemudian klik edit, keluar jendela sebagai berikut. Hati-hati. Begitu dalam keadaan seperti ini, kita klik new, keluar jendela seperti ini. Nah, saya akan ketik buka tabel mahasiswa. Nah, dicari komennya, cari run makro. Karena kita buat run makro tadi sudah ada makro apa yang pertama tadi MT, makanya simbolnya adalah seperti itu, makro tabel. Klik OK, klik ini, klik OK, satu baru. Lanjut, new lagi. Nah, untuk aba-aba yang kedua apa? Display form input. Nah, ini kebetulan bahasa Inggris, nanti boleh bahasa Minang. Run makro, pilih di sini M apa? MF. Jadi sesuaikan dengan form MF. Oke. Lanjut, do query agama. Nah, seperti itu. Pilih di sini run makro, pilih di sini MQ agama. Oke. Lanjut lagi. Nah, lalu kalau saya istilahnya boleh saya buat cetak layar data rekap atau data laporan. Oke. Lalu di sini apa? Run makro. Di sini MR rekap agama. Nah, hati-hati. Ini oke. Nah, sudah semuanya. Tinggal satu lagi yang tidak ada dari makronya, tapi kita harus membuat supaya mudah keluar nanti. Caranya, new, exit, selesai, Pak, tapi masih bingung. Nah, berarti Anda harus belajar nih. Nah, ini apa? Exit application. Oke. Nah, kalimat ini boleh Anda rubah nanti. Selesai, close. Sudah selesai pekerjaan kita sesuai yang saya jelasin tadi. Hanya saja kita mengentry yang belum. Kita lihat dari menu switchboard. Nah, sama dengan yang tadi kan. Kita ambil isian data dari tabel juga bisa. Seperti ini. Nah, siapa lagi yang belum namanya nih? Saya buat 1, 2, 3, 4. Rafki. Alamat Solo. Wah, ini Zoom sudah ada yang ganggu juga nih. Terus tempat lahir Solo, tanggal lahir itu aja. Jenis kelamin pilih sini. M, agama pilih sini. Prodi, nah seperti itu. Nah itu mengisi di tabel ya. Bisa enggak diisi di form juga bisa. Seperti ini, sorry. Saya kebetulan harusnya switchboard, display form. Nah, sudah ada satu tadi kan. Nah melanjutkan seperti ini gimana? Lanjutnya di sini ada yang ini, new blank. Nah, kemudian BP saya buat sembarang. Kemudian Febio,
Iya benar, double B ya. Viola Asri. Di mana tinggal Feby? Feby di mana tinggal? Halo Feby, di mana tinggal? Online enggak Febiola Asri? Halo Febiola Asri. Nah, di sini tanggal lahir itu aja, jenis kelamin, nah, ini F, agama ini jurusan PEM. Nah, di situ cara ngisi di form ya. Jadi sudah ini bisa saya tambah lagi, silakan ditambah nanti. Ya, misalnya Sylvia, mana alamat Sylvia? Sylvia Di Irma. Gurun Lawe, Pak. Gurun Lawe. Lah iya di mana? Di Padang? Iya, Pak. Tanggal lahir tahun berapa? 12 September 2002, Pak. Nah, jenis kelamin aneh satu ini ya. Agama juga aneh. Prodi ini. Ya, sudah selesai. Cukup 3. Saya kembali ke switchboard. Harus do query. Sudah ada ini 3 macam. Kembali ke switchboard. Saya cetak tampilan layar seperti ini dia. Nah, berarti pekerjaan saya sudah selesai. Menjelaskan dan mendemokan sebuah aplikasi yang seperti yang di awal tadi. Ada pertanyaan? Halo, ada Tidak, pertanyaan? Bisa mudah dipahami kan? Sudah dipahami kan? Halo, buka suaranya, mudah dipahami? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Nah, Pak. untuk PR atau tugas Anda besok, Anda harus membuat tabel masing-masing Anda, tidak boleh sama. Bisa dipahami? Gimana, Pak? Sama. Kan saya ada 2 tabel tadi, tabel Iya, mahasiswa, Pak. tabel KTP. Tabel KTP nggak boleh lagi ya. Udah terbayang tabelnya, tabel-tabel apa yang harus Anda buat? Yang ada pengkategorian nantinya. Pak. Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Nah, Pak. Rizky, kamu tabel apa kira-kira supaya jelas? Tabel. Nah, masih Yang bingung. pertama tadi. Bingung, Iya, Pak. Masih bingung, Pak. Masih bingung yang mana, Pak? Ya, makanya Anda harus tentukan. Sylvia, tabel apa kira-kira? Surat vaksin, Pak. Nah, bukan surat vaksin ya, tabel vaksin aja. Iya, Pak. Oke, bagus. Loli tadi ada mencogok. Loli Dwi Putri, Ya, Pak. apa yang kamu bisa buat tabelnya? Ini buka kamera semuanya, saya nanya-nanya dulu supaya Anda bingung. Kwitansi bisa, Pak. Kwitansi apa? Nah, ini pertanyaannya supaya Anda rancu. Kwitansi misalnya beli HP gitu, Pak. Nah, berarti Anda nanti faktur penjualan buat atau tabel HP. Ya, Yap. jangan sama ya, tidak boleh sama ya. Nanti jenis HP itu kan berbeda-beda, mereknya Samsung. Maka dikategorikan seperti tadi, Samsung saja, Vivo, apalagi saya nggak hafal semuanya, Redmi. Nah, Noratika buka kamera ini, semua. Apa kira-kira Noratika, tabel yang akan Anda buat? Yang dekat dengan diri Anda aja, Anda masih mute itu, masih mute. Itu, Pak. Tabel ADM rumah sakit, Pak. Pembayaran rumah sakit. Terus apa? Nah, jangan tabel pembayaran.
Rumah sakit sekarang kan sudah BPJS kebanyakan. Berarti Anda ngolah data pasien aja. Tabel Boleh, Pak. pasien. Meli Gustina, SIM bisa, Pak. apa? SIM. Maksudnya SIM kendaraan ya? Ya. Boleh. Aska, kamu apa Aska? Aska Fadila. Halo, Aska ada nggak nih? Ini banyak nama aja. Anandia Putri, kamu tentang apa? Mute, mesti mute. Masih pikirin baru, Pak. Nah, cepat. Putra Muhammad Rizky, tabel apa kira-kira? Pendataan penduduk boleh, Pak. KTP sudah tadi. KTP kan sudah saya Oh, kirim nggak boleh file. lagi, Pak. Nah, kan sudah saya kirim filenya Oke. itu. Lihat di WAG sudah ada KTP, mahasiswa, ada 3 itu saya contohkan. Lain dari itu. Kalau pendataan sekolah, Pak. Pendataan sekolah, Pak. Jangan pendataan sekolah. Pendataan sekolah sama dengan mahasiswa. Jangan. Cari yang lain. Banyak yang lain kok. Kamu pakai kacamata kan? Oh iya, pendataan kacamata, Pak. Nah, tabel Pemakaian kacamata. tabel kacamata aja. Jadi kan banyak jenisnya dan segala Tabel macam. kacamata aja, Pak. Ya, Iya, Pak. gampang kok. Zidan, kamu kemana nih? Pilau Zidan. Baru nyampe rumah, Pak. Kamu ngerti enggak apa yang saya jelasin? Nanti ditanya sama teman, Pak. Ya makanya jangan mengerasa malam-malam. Dan saya Oh, akan jadi buka aja. YouTube lagi nanti, Pak. Rifki Al-Hadi, kamu buat apa kira-kira Rifki Al-Hadi? Masih dipikirin, Pak. Kevin, kamu buat apa Kevin? Masih dipikirin, Pak. Apa yang kamu pikirkan di belakang kamu bisa kamu tulis tuh. Pak, kartu vaksin bisa, Pak. Vaksin tadi sudah ada. Kevin, di belakang background kamu apa? Tahu enggak kamu? Tabel pinjam buku, Pak. Hah? Ya enggak, bukan tabel pinjam buku boleh, tabel buku boleh. Penjualan motor. Ya. Penjualan motor bisa. Oke. Bisa semuanya? Bisa, Pak. Insya Allah bisa, Nah. Pak. Jadi itu yang Anda buat masing-masing harus berbeda ya. Nah, sekarang buka kamera bagi yang terbuka, itu yang terabsen bagi saya. Siapa yang enggak tanggung sendiri ya. Baik, Pak. Mana tadi ini TP. Dan nanti sudah bisa Anda kerjakan, mau malam ini boleh, mau besok boleh, silakan tergantung Anda ya. Nah, oke. Stop semuanya, sudah selesai penjelasan saya, tinggal Anda mengerjakan. Silakan Anda coba, dengan catatan di komputer sudah ada Microsoft Access. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak.